Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan di sekitar kita yang tidak menentu. Tetapi kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah kepada Tuhan tidak seperti biasanya, tetapi kita harus di rumah saja, di rumah masing-masing. Karena memang saat ini dunia sedang mengalami suatu permasalahan, yaitu karena virus corona. Saya kena percaya bahwa kita semua pasti khawatir, kita semua pasti merasa takut. Kita semua pasti merasa was-was dalam menghadapi keadaan ini. Tapi saya mau mengajak kita semua dalam keadaan seperti ini, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap yakin bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, saya akan percaya bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan Maha Tahu. Dan saya yakin bahwa Tuhan juga melindungi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, yang selalu menaruh iman dan pengharapan kepada Dia dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, untuk mengawali firman Tuhan kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur di mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua, hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan setiap kami semua yang mendengarkan. Kiranya berkat yang sama yang datangnya daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Tuntun kami, pimpin kami dari awal pembacaan firman Tuhan sampai berakhirnya. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Sekali lagi, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Saya akan membaca buat kita semua. Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak masing-masing di tempat duduk atau dimanapun Bapak Ibu berada. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema atau judul yaitu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya."
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini dengan satu tema, yaitu Aku telah melihat Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah Aku telah melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, saya kena percaya bahwa kita semua sependapat. Untuk mempercayai sesuatu atau untuk mempercayai seseorang, kita membutuhkan proses yang sangat panjang. Misalnya, pertama kali kita ketemu, belum tentu kita langsung percaya kepada dia. Artinya kita harus lebih mengenal dia lebih dalam lagi, baru kita bisa percaya kepada orang tersebut. Dan bahkan seringkali begitu mudah kita menjadi ragu dalam proses mempercayai itu. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Apakah ketika kita pertama kali kenal Tuhan, kita langsung percaya atau tidak? Seringkali bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, kita dalam proses yang sangat panjang dan kita tidak mudah percaya. Nah, tetapi kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan itu bertumbuh atau tidaknya tergantung dari proses itu sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, ada seorang yang bernama Maria Magdalena. Dia adalah seorang perempuan yang pernah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Dan bahkan dia pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Di mana pada waktu itu ia disembuhkan dari kuasa 7 roh jahat. Dan dari peristiwa itu, dia mengambil satu komitmen untuk percaya. Dan bahkan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, sehingga ketika suatu saat, yaitu ketika Yesus dikuburkan, di keesokan harinya, orang yang pertama kali pergi ke kubur Yesus adalah Maria Magdalena. Nah, tapi hal yang sangat menarik bahwa dia melihat batunya atau tutup dari kubur Yesus sudah terguling, dan ketika dia masuk bahwa mayat Yesus tidak ada di sana, dia sangat terkejut, dia sangat takut, dia sangat khawatir. Di manakah mayat Yesus yang dia percaya itu? Tetapi hal yang sangat menarik bahwa reaksi pertama kali yang ia lakukan adalah dia pergi memberitahukannya apa yang dia saksikan itu kepada Simon Petrus dan kepada Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan dia sambil berkata kepada mereka sebagai berikut. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka kembali ke kubur, ada hal yang sangat menarik yang terjadi bahwa hanya Yohanes, murid yang dikasihi Yesus yang percaya. Hanya Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus, bahwa dia percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana Maria Magdalena masih terperangkap dalam suasana kematian. Padahal Yesus sudah bangkit dari kematian. Maria Magdalena masih berada dalam dunia kematian, sementara Yesus sudah mengalahkan kematian itu di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita kebangkitan atau peristiwa kebangkitan Yesus belum dirasakan, belum dialami oleh Maria Magdalena. Padahal kematian itu sudah diluluhkan. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Seringkali kita sebagai orang-orang percaya, kita mengalami hidup penuh dengan tangisan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan keputusasaan, dan bahkan terkadang kita tidak memiliki pengharapan dalam hidup kita. Padahal sudah sangat jelas bahwa kubur Yesus sudah kosong. Kiranya ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, masalah-masalah
yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya, kita meyakini bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit mengalahkan maut dan mengalahkan setiap penderitaan atau masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria Magdalena belum mengerti dan belum percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu disebabkan karena Maria Magdalena sangat sedih dengan peristiwa kematian Yesus Kristus. Orang yang dia kasihi, yang dia percaya, yang adalah guru mereka, harus mati di kayu salib. Tetapi ada hal yang sangat menarik, bahwa kesedihan itu bahkan membuat Maria Magdalena tidak mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi ketika Yesus memanggil namanya, ketika Yesus memanggil nama Maria Magdalena, dia mengenal Yesus yang adalah gurunya. Maria Magdalena mengalami perkembangan iman yang luar biasa. Dari sebelumnya dia belum mengerti dan belum percaya, tetapi ketika Tuhan menyapa Maria Magdalena, ketika Tuhan memanggil Maria Magdalena, dia menjadi mengerti dan percaya. Sehingga Maria Magdalena menjadi saksi Yesus, menjadi saksi kebangkitan Yesus, dan ia berkata dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Dan dia juga mengatakan bahwa Yesus juga yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kesedihan Maria Magdalena menjadi pengalaman iman yang luar biasa untuk belajar mengenal Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Seringkali Tuhan menggunakan pengalaman hidup yang tidak mengenakan kesulitan dan tantangan dalam hidup agar kita belajar mengenal Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak perlu bersedih dan berputus asa, karena Yesus akan mengulurkan tangannya dan menyapa serta menyebut nama kita dengan nama kita di saat yang tepat. Kita hanya perlu belajar mengulurkan tangan dan membuka hati kita pada sapaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang kebangkitan Tuhan. Kita merayakan bersama-sama tentang kebangkitan Kristus, di mana kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Kubur telah kosong, batu penghalang telah digeser. Itu artinya kebangkitan Yesus, atau yang sering disebut dengan Paskah, adalah suatu perubahan. Perubahan dalam hidup, relasi kita dengan orang lain. Perubahan yang nampak dari proses kehidupan kita. Perubahan inilah yang seharusnya menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, Paskah tanpa perubahan hidup kita merupakan sandiwara iman. Perayaan Paskah yang minggu lalu kita rayakan bersama-sama kiranya membawa perubahan hidup pada orientasi kehidupan kita. Hal-hal dunia meskinya dilihat sebagai jalan, dilihat sebagai sarana untuk menghantar kita kepada hal-hal ilahi. Kehadiran kita meskinya membawa sesama kita untuk bisa bertemu, mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita adalah saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Orang lain mengenal Tuhan melalui cara hidup kita. Dan bahkan melalui proses hidup kita, orang lain bisa mengatakan, atau sesama kita bisa mengatakan, bahwa mereka telah mengenal Tuhan melalui hidup kita, melalui kesaksian hidup kita, dimanapun kita berada. Selamat menjadi saksi Kristus, selamat menjadi saksi kebangkitan Tuhan, dimanapun kita berada. Kiranya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan.
dengan satu tema, aku telah melihat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami, baik hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga besar GPI Malang Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya kekuatan, semangat, sukacita yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami masing-masing dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami percaya pergumulan permasalahan yang kami harus hadapi saat ini akan segera berlalu, akan segera berakhir, karena kami percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan berkuasa atas masalah yang terjadi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.